Jumpa lagi di Audio TV. Ya, kali ini kita kedatangan laptop gaming dari brand yang baru ya, yang terjangkau tapi sangar performanya. Dia udah langsung pakai prosesor Intel Core i7 H series, RAM 16GB DDR5 5600, GPU Nvidia RTX 4060 untuk laptop, layarnya QHD 100% sRGB, refresh rate 165Hz. Tapi harganya bisa di bawah 17 juta rupiah. Bahkan ada varian yang bakal lebih terjangkau lagi. Ya, ini adalah Colorful Evolve P15. Ya, mungkin sebenarnya udah banyak yang nggak asing ya dengan brand Colorful. Kalau di PC desktop, Colorful itu identik dengan brand kartu grafis atau graphics card yang terjangkau tapi punya performa dan karakter thermal yang oke. Nah, sekarang Colorful juga nggak mau ketinggalan dan ikut ngeramein pasar laptop gaming di Indonesia. Atau mungkin lebih tepatnya ini laptop high performance ya. Karena yang satu ini nggak cuma ditujukan untuk gamer doang, tapi juga untuk kreator dan desainer. Tapi tenang, harga laptopnya bakal sama lah seperti harga-harga kartu grafis dari Colorful, sama-sama terjangkau. Ya, perlu diperhatikan bahwa laptop yang kami pegang dan uji ini adalah sampel dari generasi sebelumnya yang akan masuk ke sini ya. Yang akan dijual Indonesia itu akan berbeda dengan yang satu ini karena akan menggunakan prosesor yang lebih baru. Tapi sisanya sih akan sama semua ya. Jadi anggap pembahasan kali ini seperti preview ya. Tentunya dengan prosesor yang lebih baru nantinya performanya bisa lebih baik lagi, tapi harga tetap terjangkau alias mirip-mirip aja. Nah, langsung kita bahas ke spesifikasinya terlebih dahulu. Untuk prosesor yang satu ini menggunakan Intel Core i7 12650H. Intel 7 base power 55 watt, 10 core, 16 thread dengan 6 performance core dan 4 efficient core. Untuk smart cache-nya, Intel smart cache-nya ada 24 MB. Nah, ingat ya, yang satu ini adalah preview ya. Jadi ini prosesornya emang pasti pakai generasi 12. Untuk yang dijual nanti di pasaran akan pakai Core i7 generasi 13. Sementara untuk varian yang lebih terjangkaunya pakai Core i5-nya. Nah, lanjut. Untuk integrated graphics, dia pakai Intel UHD graphics dengan 64 execution unit dan udah support akselerasi QuickSync serta AV1 juga. Untuk RAM yang di sini pakai 16GB DDR5 5600. Konfigurasinya adalah single channel. Tapi tentunya masih bisa di-upgrade karena ada 2 slot SODIMM di sini ya. Nah, jadi kalau mau tambah 8GB bisa, tambah 16GB juga bisa, dan kalau mau dia bisa total sampai 64GB. Untuk storage yang satu ini pakai 512GB SSD NVMe PCIe. Sayangnya untuk versi ini masih menggunakan SSD PCIe Gen 3. Tapi slotnya sebetulnya udah support SSD PCIe Gen 4. Nah, selain itu laptop ini juga masih menyediakan satu lagi slot SSD M.2 tambahan. Jadi kalau mau upgrade nggak perlu ngelepas SSD yang udah terpasang. Nah, untuk discrete graphics-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop. Arsitekturnya udah Ada Lovelace ya, fabrikasi 5 nanometer dengan 4608 CUDA cores. VRAM-nya ada 8GB GDDR6 dan memori busnya 128 bit. Yang di sini maksimum TGP-nya ada di 140 watt. Nah, nggak pakai di korting-korting nih ya. Ini TGP yang tergolong tinggi. Bisa dibilang dia ada di atas rata-rata RTX 4060 yang biasa digunakan untuk laptop. Tentunya saat ini sudah mendukung fitur ray tracing dan DLSS 3 frame generation. Untuk konektivitas wireless dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211. Nggak kaleng-kaleng di sini ya. Wi-Fi-nya 6E, gigabit Wi-Fi ada di sini dan Bluetooth-nya udah langsung versi 5.3. Untuk kapasitas baterai dia pakai 54 watt hour. OS tentunya dia menggunakan Windows 11 Home di sini. Nah, dengan banyaknya jumlah game yang mendukung Windows 11, sistem operasi yang satunya emang cocok banget nih untuk digunakan main game. Easier to play in Windows 11. Apalagi ada banyak game yang memang dioptimalkan untuk berjalan di PC Windows dengan DirectX 12 Ultimate. Membuatnya punya frame rate yang lebih tinggi bahkan saat menjalankan game di mode Windows ya. Kemudian saat kita menggunakan controller Xbox, kita bisa langsung membuka game tanpa perlu menggerakkan mouse, keyboard, atau input lainnya. Cukup dengan menekan tombol Xbox yang akan buka controller bar dan kita langsung bisa pilih game yang ingin dijalankan. Mantap kan integrasinya?
Oke, kita lanjut ke bodinya. Untuk form factornya dia menggunakan form factor clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya adalah polikarbonat, wajar untuk harga segini. Warnanya yang satu ini adalah steel blue. Nah, untuk desain ini katanya terinspirasi dari tema retro futuristik dengan kombinasi garis vertikal hologram di bagian punggung layar dan logo colorful dengan hiasan garis yang membentuk segi 5. Sedangkan untuk bentuk fisik dan lekukan bodinya tergolong simple untuk sebuah laptop gaming. Untuk ukurannya, panjangnya 36,1 cm, lebar 26,3 cm dan ketebalan 2,49 cm. Bobotnya laptopnya aja di 2,22 kg, nggak yang terlalu berat-berat banget juga. Lalu chargernya 445 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa semuanya itu 2,6 kg. Nah, untuk layarnya, ini layar dengan panel IPS, ukurannya 15,6 inci, resolusinya 2,5K atau 2560x1440, aspek rasionya 16:9, refresh rate 165 Hz. Menurut Colorful, ini color gamutnya ada di 100% sRGB. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, brightness itu ada di 339 nits dengan gamut covers ada di 96% DCI-P3 dan gamut volumenya ada di 100,8% DCI-P3. Jadi ini bahkan melampaui klaimnya. Luar biasa. Permukaan layarnya ini udah anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa ada pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu. Bingkai kanan kirinya tergolong tipis dan screen to body rasionya ada di 86%. Bingkai atas biasa ya, agak sedikit tebal karena ada kamera di situ. Nah, kalau bicara kamera dan mikrofonnya, ini sayangnya kamera yang di sini tuh resolusinya 720p 30 fps, tapi mengingat harganya sepertinya masih bisa dimaklumi. Untuk mikrofon terletak di sisi kanan dan kiri kamera, dan untuk kualitas kamera serta mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Dan yang ini adalah kualitas kamera dari laptop Colorful Evolve P15. Jadi bagaimana hasilnya? Nah, untuk sistem audio dia menggunakan 2 buah speaker dengan lubang yang terletak di bagian bawah laptop. Pengaturan profil dan equalizer audio dapat diubah di software kreatif. Nah, untuk kelantangannya sih masih lumayan. Tapi memang kalau bicara soal detail atau kualitas suaranya itu masih belum memuaskan sih sebetulnya. Tapi ya dengan harganya seperti ini kayaknya fokusnya memang ada di performa dan terutama layar di sini ya. Lanjut, untuk konektor, di sisi kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps dan ada satu USB 2.0 serta ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A yang besar, lalu ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps. Di bagian belakang masih ada lagi, ada 1 Gigabit Ethernet port, ada satu DC in, ada satu HDMI dan ada satu mini display port. Ya, konfigurasi seperti ini membuatnya bisa terhubung ke ekstra 3 layar lagi, 3 layar ekstra. Jadi total ada 4 layar ya, termasuk layar di laptopnya sendiri. Lanjut untuk keyboard. Keyboardnya ini menggunakan ukuran full size dengan tombol numpad di sisi kanan. Tombol anak panah juga punya ukuran yang sama besar seperti tombol lainnya. Nah, saat digunakan untuk mengetik, tombol terasa nyaman nih dan cukup empuk ya. Travel distance-nya juga cukup dalam. Tombolnya ini warnanya hitam dengan tulisan dan border berwarna putih serta dilengkapi dengan backlit RGB, satu zona warna dengan 4 tingkat kecerahan. Untuk pengaturan warnanya ini bisa dilakukan melalui software control center. Nah, untuk touchpad dia menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang tergolong lumayan besar ya. Nah, letaknya center to spacebar tapi sedikit melebar ke kanan hingga tombol aplikasi yang ada di samping tombol Alt. Sekarang kita bahas sistem pendinginnya. Dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 kipas dan 6 heat pipe. Serius ini ya. Intake dari bawah, exhaust ke arah belakang dan samping kanan kiri juga ada. Jadi memang udah disiapkan untuk performa tinggi. Nah, bicara soal performa, mari kita bahas aspek performanya. Laptop ini punya 4 mode performa yang dapat diakses melalui control center. Yang pertama adalah performance, lalu ada entertainment, ini adalah mode yang aktif dalam keadaan default, lalu ada power saving dan ada quiet. Selain mode performa, pengguna juga dapat mengatur kecepatan kipas dengan opsi automatic, maksimum atau custom. Nah, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya. Kalau kita jalankan Cinebench R15, kita looping 20 kali. Untuk skor maksimal kita bisa mendapatkan 2044 poin di mode entertainment dalam kondisi fan-nya otomatis. Lalu 2199 poin di mode performance dengan fan maksimum. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan 1593 sampai 1635 poin di mode entertainment dengan fan otomatis, lalu 1922 sampai 1956 di mode performance dengan fan dalam kondisi maksimum. Nah, untuk suhu kerjanya di mode performance, suhu CPU itu sempat terlihat spiking ke 99 derajat Celcius tiap awal run ya. Tapi lalu dia bisa bertahan di kisaran 80 derajat Celcius, jadi ditahan turun ke bawah. Ya memang suhu awalnya memang terlihat agak tinggi, tapi ini wajar mengingat Cinebench ini membebani CPU 100% secara terus-menerus. Suhu seperti ini
ini emang akan jarang ditemukan ya saat kita main game dan di software modern yang bisa membagi beban kerja antara CPU dan akselerasi dari GPU-nya. Lagi pula laptop ini tampaknya tetap sukses menjaga suhunya dengan menurunkannya ke 80 derajat Celcius. Jadi nggak dipantengin terus gitu. Tapi kalau memang aplikasi yang digunakan itu membebani CPU banget, kita juga tetap aja bisa pakai mode entertainment. Karena di mode entertainment suhu CPU terlihat sempat sustain di kisaran 86 derajat Celcius di run pertama aja. Namun kemudian turun secara perlahan dan stabil di kisaran 70 derajat Celcius, walaupun sekali memang bisa dia spike ke kisaran 87 derajat Celcius setiap kali awal run. Jadi terbukti ya kalau di mode entertainment suhunya ini jadi sangat-sangat aman. Oke, sekarang mari kita lihat dengan aplikasi beneran. Kita mulai dari Blender dulu ya. Ini adalah barbershop scene yang berat itu. Kalau pakai CPU on ini selesai dalam waktu 32 menit 51 detik. Tapi kalau GPU-nya kita manfaatkan, semua selesai dalam waktu 3 menit 13 detik. Mantep ya. Ingat, ini masih single channel loh. Lalu untuk suhu kerja, suhu CPU terlihat di kisaran 50-76 derajat Celcius. Sedangkan GPU di 50-60 derajat Celcius. Jadi terlihat ya, masih aman di sini. Padahal kita set di performance ya, mode-nya. Lalu untuk Adobe Premiere Pro sisi 2023. Nah, kalau videonya 4K 60 2 menit 7 detik, software only semua selesai dalam waktu 10 menit 11 detik, tapi ini ada GPU-nya jadi kita pakai akselerasi kudanya dan semua selesai dalam waktu 2 menit 21 detik. Jadi 4K 60 nggak ada masalah di sini. Nah, kalau videonya adalah Full HD 60 fps dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 47 detik, sementara kalau pakai akselerasi kuda dari GPU-nya hanya 30 detik aja udah selesai. Nah, suhu kerjanya pada saat menjalankan 4K video export dengan CUDA, CPU terlihat ada di kisaran 40-60 derajat Celcius. Adem banget, sementara GPU ada di kisaran 40-50 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional, tapi kita pakai versi gratisnya ya. Untuk video 4K 60, ini semua selesai dalam waktu 3 menit 54 detik. Lalu untuk video yang Full HD 60 fps, selesai dalam waktu 1 menit 3 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat kita ngekspor yang 4K, CPU ada di kisaran 80-97 derajat Celcius dan sempat beberapa kali spike ke kisaran 98-100 derajat Celcius. Sementara untuk GPU ada di kisaran 50-63 derajat Celcius. Nah, ini memang umum terjadi di DaVinci Resolve, ada spike-spike yang mendekati 90-an atas derajat Celcius. Apalagi ini laptopnya kan performa tinggi ya. Jadi kalau memang kalian mau pakai software-software yang membebani CPU duluan seperti dengan akselerasi yang agak kurang dan ruangannya mungkin nggak dingin ya, mendingan kalian mungkin pakai mode entertainment aja. Lanjut kita cek skor 3D Mark-nya. Untuk Firestrike, base graphics score-nya ada di 26.935, sementara untuk Time Spy, base graphics score-nya ada di 10.334. Nah, untuk Firestrike stress test kita lihat suhu GPU ada di kisaran 75-81 derajat Celcius. Masih tergolong aman ya. Lalu lanjut ke gaming test sekarang. Untuk Dota 2, 1920x1080 fastest bisa dapat 90-180 fps. Kemudian untuk Shadow of Tomb Raider 2560x1440 ya, bukan 1080p, setting di highest, ray tracing-nya di medium, DLSS-nya di quality, kita masih bisa dapat 95-125 fps. Mantap. God of War 2560x1440 high, DLSS di quality masih bisa dapat 70-90 fps. Hogwarts Legacy lagi-lagi 2560x1440 dan high, ray tracing-nya masih di medium, DLSS tetap di quality, kita bisa dapat 50-70 fps. Kemudian untuk Assassin's Creed Valhalla 2560x1440 very high, kita dapat 65-85 fps. Nah, untuk suhu kerja di Assassin's Creed Valhalla ini selama setengah jam kita mainkan, CPU berkisar cuma 64-74 derajat Celcius, sementara GPU ada di kisaran 78-80 derajat Celcius. Jadi ini suhu kerjanya tergolong aman ya, mau dipakai main game berlama-lama juga nggak ada masalah di sini. Sementara untuk suhu permukaannya, area terpanas ada di area tengah keyboard dekat huruf U, H, dan J yang mencapai sekitar 47 derajat Celcius. Untuk area kiri keyboard itu ada di kisaran 30-38 derajat Celcius. Sedangkan area kanan keyboard ada di 29-37 derajat Celcius. Untuk palm rest aman, ada di angka 29 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita lihat kecepatan storage-nya. Untuk storage yang terpasang di sini, kecepatan bacanya adalah 3260 MB per second dan tulis di 1514 MB per second. Ini memang bukan performa terbaik yang pernah kami temukan dalam sebuah laptop gaming, tapi
seenggaknya kecepatan bacanya udah mencapai 3000-an megabyte per second. Lanjut ke pengujian baterai. Mode kita taruh di entertainment, friendly automatic, brightness 150 nits dengan volume suara di 25%. Hasilnya untuk lokal video playback 1080p kita dapat 2 jam 34 menit sampai baterainya habis. Kemungkinan ini akibat penggunaan layar 1440p dengan 165 Hz ya, dipadu dengan Core i7 tadi ya, jadi agak boros memang. Tapi wajar untuk sebuah laptop gaming yang performanya tinggi. Untuk charging, 30 menit pertama terisi 41%, sementara dari kosong sampai full itu butuh waktu 2 jam 30 menit. Udah cukup oke lah. Nah, untuk harganya ya nantinya ya akan ada 2 unit yang masuk ke Indonesia dan rumornya harganya untuk Core i5 Gen 13 Plus RTX 4050 itu ada di kisaran 13,5 juta rupiah kisaran ya. Lalu untuk Core i7 Gen 13 dengan RTX 4060 kisarannya adalah 16,9 juta rupiah. Terjangkau nih ya. Ini sudah termasuk Windows 11 Home dan garansi 2 tahun resmi dari Colorful Indonesia. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM-nya itu masih single channel, tapi nggak usah khawatir karena dia punya 2 slot SODIMM. Jadi masih bisa di-upgrade sampai 64 GB dual channel kalau dibutuhkan. Dan ini adalah unit yang kita tes sekarang. Kita masih nggak tahu yang nanti akan single atau dual channel. Kemudian, kameranya ini masih 720p 30 fps. Lalu suhu kerja CPU itu bisa agak tinggi kalau jalanin Cinebench dan DaVinci di mode performance. Walaupun spiking ya, tapi tetap aja bisa mencapai agak tinggi di situ. Tapi di skenario gaming, suhu kerja CPU dan GPU itu masih di batas yang aman. Jadi bukan satu masalah. Walaupun suhu permukaannya di beberapa titik bisa mencapai 40-an derajat Celcius. Untungnya kita bisa ubah mode performa ke entertainment yang punya suhu kerja CPU lebih rendah kalau memang dibutuhkan. Dan performanya ya nggak sejauh itu juga bedanya. Lalu hal berikutnya di sini belum ada bonus Microsoft Office. Kemudian performa baterainya nih agak kurang memuaskan ya. Dan penting diingat bahwa semua pengujian ini dilakukan dengan versi yang masih pakai prosesor Intel Gen 12. Hasil dengan Gen 13 bisa jadi lebih baik lagi dan harapannya semoga nanti daya tahan baterainya bisa diperbaiki juga ya. Nah, dari sisi menariknya paling nggak untuk unit yang kita pakai itu pakai prosesor Core i7 1265H aja ini udah kenceng. Performanya sesuai dengan ekspektasi kami. Dengan 10 core dan 16 thread ini udah nyaman banget untuk multitasking, apalagi yang Gen 13 nanti ya. Nah, dipadukan dengan GPU Nvidia GeForce RTX 4060 yang TGP-nya 140 watt lebih mantap lagi jadinya. Performa gamingnya sangat mumpuni, main game AAA bisa, e-sports enteng banget ya. Untuk layar ini juga mantap ya. Masih ingat bahwa harganya itu di belasan juta rupiah dan dapat layar QHD 165 Hz dengan color gamut di 100% sRGB, bahkan lebih sebetulnya. Kemudian untuk performa content creation juga sangat memuaskan, baik digunakan untuk 3D render maupun untuk editing video. Dan kemudian dia juga punya pengaturan mode performa serta kecepatan kipas secara manual. Lalu untuk storage dia masih punya extra slot juga di sini. Dan konektor di sini lengkap dan melimpah. Dia bisa menggunakan hingga ekstra 3 monitor tambahan. Udah Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya juga ada versi 5.3. Dan harganya ini sangat menarik untuk spesifikasi yang ditawarkannya. Jadi pertanyaannya, laptop yang satu ini cocoknya buat siapa? Ya, jelas buat orang-orang yang membutuhkan sebuah laptop high performance, baik untuk gamer, content creator, designer, dan siapapun lah yang butuh performa tinggi. Game kompetitif lancar, game AAA dengan ray tracing dan DLSS nggak ada masalah. Buat editing video sampai 4K 60 nggak ada masalah juga di sini. Apalagi layarnya emang cocok banget nih buat ngedit video ya. Buat 3D rendering bisa banget, GPU-nya kenceng, nggak usah nambah-nambah eksternal lagi, udah kenceng di sini. Mau desain CAD, desain 2D, nggak ada masalah sama sekali. Buat programming bisa, asal spesifikasinya emang cocok dengan kebutuhan kalian. Ya, pasar laptop gaming di Indonesia jadi semakin rame ya dengan masuknya Colorful, sebuah brand yang kita udah kenal di PC komponen sejak lama. Dan Evolve P15 adalah sebuah laptop high performance dengan berbagai kelebihan yang menarik bagi kalangan gamer, content creator, designer, dan siapapun yang membutuhkan performa tinggi dari sebuah laptop. Nah, mengingat harganya terjangkau, bagi yang sedang mencari laptop gaming dengan performa tinggi dan harga terjangkau, kami akan sangat menyarankan untuk memantau terus kehadiran Colorful Evolve P15 ini. Karena untuk harga dan performanya, laptop yang ini bisa jadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.